Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, inilah laga yang paling ditunggu-tunggu dan bikin deg-degan supporter Persib karena 1 poin aja di laga ini, maka Persib akan lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 musim ini dan akan membungkam mulut nyinyir orang-orang yang bilang Persib adalah badut Asia. Tapi apakah itu akan mudah? Tentu nggak akan mudah karena ya kalian tahu lah ya, jauh sebelum laga ini digelar saja, ini udah banyak drama-drama nih dari pihak LCS nih. Ya, kita akan bahas lanjutan dari ACL 2 musim ini di grup G antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung. Yang laga ini akan digelar di Bishan Stadium yang sebenarnya Persib udah pernah ngalamin musim lalu ya. Musim lalu pun sama, Persib itu ditahan imbang 1-1 di Bandung. Tapi ketika mereka bermain atau away ke stadion yang ini, Persib bisa remontada ya 2-3. Nah, apakah kali ini Persib bisa lakukan itu lagi atau justru Persib akan terpeleset di laga ini karena ya berbagai drama dan intrik yang udah disiapkan oleh Lion City Sailor. Nah, menarik ya. Kita akan coba cari tahu nih bagaimana persiapan Persib dalam menghadapi selain skuad mewahnya LCS, juga drama-drama yang udah disiapkan oleh tim dari LCS ini ya. Nah, bagaimana persiapan Hodak nih? Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa bikin dia ini agak deg-degan, atau mungkin ada pemain andalan yang tiba-tiba nggak bisa dibawa ke Singapura atau gimana nih? Nah, semuanya kita akan coba cari tahu dan intip persiapan Persib dalam menghadapi ACL 2 lawan Lion City Sailor ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu bagaimana persiapan Persib dalam menghadapi kecongkakan LCS ya, seperti biasa kami meminta dukungan Anda untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga di grup G. Penyisian grup G ACL 2 musim ini antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung. Inilah laga yang mendebarkan untuk Persib dan para pendukungnya, sebab 1 poin saja di laga ini, maka Persib akan mengulang kesuksesan 2015 silam, di mana Persib bisa menembus 16 besar AFC Champions League 2, yang kala itu masih bernama AFC Cup. Sayang, di 2015 silam, Persib kandas di 16 besar usai kalah dari wakil Hong Kong Kitche FC dengan skor 0-2 di Stadion Sijalak Harupat. Nah, bagaimana dengan musim ini? Kesempatan itu sebenarnya terbuka lebar sebab Persib itu cuma butuh 1 poin aja untuk bisa lolos ke 16 besar. Tapi ini tentu nggak akan mudah sebab berbagai cobaan terus menerpa Persib, baik dari tim-tim lawan maupun dari dalam negeri itu sendiri. Dari luar, seperti yang kami bilang, LCS lawan Persib kali ini bikin peraturan yang aneh, di mana selain supporter Persib dibatasi kuotanya yang cuma 120 orang aja, supporter Persib yang datang pun nggak boleh memakai atribut Persib seperti jersey dan hal-hal yang berbau Persib. Bahkan yang lebih lucu lagi, nggak boleh bersorak kepada Persib. Kan lucu, ini lucu banget loh. Supporter datang tapi nggak boleh memberikan semangat. Kan sama aja artinya LCS ini tuh ya bilang aja lu nggak boleh didukung gitu aja lah. Tapi ya mau gimana lagi, Persib itu nggak bisa ngapa-ngapain, berjuang sendiri di ACL 2 kali ini. Apalagi ACL 2 ini di bawah naungan AFC, dan AFC sendiri lepas tangan kalau lihat hal-hal yang seperti ini. Kami pribadi nggak tahu sih sebenarnya alasan sebenarnya LCS ngelakuin hal kayak gini. Katanya sih buat mengantisipasi kejadian yang terjadi di Selangor. Masa sih? Apa bukan lantaran kejadian musim lalu gitu?
di mana musim lalu kan LCS lawan Persib, tapi justru supporter Persib yang lebih banyak dibandingkan supporter LCS. Tapi ya mau gimana lagi, LCS pun harus wajib menang ya di laga ini. Karena ya dari segi apapun mungkin bisa dibilang LCS di bawahnya Persib. Meskipun secara prestasi dan pengalaman di kancah Asia, LCS bisa dibilang lebih unggul dari Persib. Tapi kan kalau kita lihat secara ranking FIFA dan juga ranking Asia, ya LCS di bawahnya Persib. Secara jumlah supporter pun ya LCS jauh kemana-mana dibandingkan supporter Persib. Supporter LCS itu ya mungkin kurang lebih 200 ribuan kali ya. Sementara Persib lebih dari 20 jutaan. Ya kebanting lah dari jumlah supporter aja. Makanya dengan jumlah supporter puluhan juta seperti ini, memang agak susah kalau Persib itu nggak didukung pendukungnya kalau main di berbagai negara. Tapi ya sudahlah ya, Persib fokus aja ke pertandingannya. Nah, di pertemuan pertama, Persib justru ditahan imbang 1-1 di kandang Persib. Jadi mungkin harapan LCS bisa kali ya ngalahin Persib di kandang mereka. Tapi ya jangan lupa juga kejadian musim lalu. Musim lalu kan hampir sama, LCS bisa nahan imbang Persib di kandang Persib 1-1. Tapi ketika main di Singapura, justru remontada alias comeback dengan skor 2-3. Nah, hal seperti inilah yang harusnya jadi alasan utama kenapa larangan-larangan aneh itu diberlakukan oleh LCS, karena melihat kejadian musim kemarin kan. Apalagi kalau kita lihat secara tabel klasemen, Persib sekarang ini di urutan 1 di puncak klasemen grup G dengan 10 poin. Jika imbang saja lawan LCS kali ini, Persib otomatis lolos ke 16 besar. Sementara LCS ada di peringkat 3 dengan 4 poin. Kalau imbang apalagi kalah, ya wassalam, tewaslah sudah LCS. Maka mau nggak mau mereka akan ngotot menang di laga ini. Meskipun ya kalaupun menang lawan Persib di laga ini poinnya 7, tapi kan mereka punya satu laga lagi lawan Selangor dan mereka pede bisa ngalahin Selangor. Nah, kalau misalnya laga lawan Persib dan Selangor bisa menang, poin mereka 10, mungkin masih ada harapan gitu kali ya. Di laga ini sendiri, satu pemain andalan LCS, yakni Maxim Lestien, diragukan tampil lantaran cedera. Tapi ya kita tahu lah ya, pemain secedera apapun, kalau lawannya Persib pasti tiba-tiba sembuh. Beda dengan Persib, sejumlah pemain masih diragukan tampil di laga ini seperti Adam Alis yang masih cedera, Federico Barba yang belum fit 100%, dan Febri Haryadi yang masih berkutat dengan cedera. Pelatih LCS Alexander Rankovic tengah menjadi sorotan dan didesak oleh manajemen LCS. Meskipun saat ini di Liga Singapura LCS masih ada di urutan pertama, tapi dengan titel finalis ACL 2 musim lalu adalah hal yang memalukan kalau LCS gagal lolos ke 16 besar musim ini. Apalagi manajemen LCS mungkin udah tahu kali ya, Rankovic ini kan udah 3 kali ketemu Persib dengan pelatih Persib yang sama. Kok 3 kali itu pun belum bisa sih ngalahin Persib? Padahal skuad LCS faktanya kan lebih mahal dibandingkan skuad Persib, apalagi masa recovery alias masa istirahat LCS jauh lebih lama dibanding Persib. LCS itu istirahatnya itu udah lama banget, 20 harian kali ya. Terakhir kali main itu lawan Bangkok United tanggal 6, karena di Liga Singapura lagi diistirahatkan dulu nih. Ya, LCS sebelum lawan Persib ini nggak lawan siapapun lo ya, karena Liga Singapura lagi ditunda. Kenapa ditunda? Karena pihak FA-nya Singapura sengaja ngatur jadwal Liga Singapura ini agar nggak cepat kelar. Maklum coy, Liga Singapura anggotanya cuma 8. Jadi kalau misalnya setiap minggu main, ya liga lain baru 1 musim, dia udah 2 musim kali, karena kan cuma 16 pertandingan. Sementara Persib udah jalanin laga di kompetisi kemarin, bahkan di laga terakhir bisa menang sih 0-1 lawan Dewa United dan harus away nih ke Singapura. Jadi istirahat Persib itu cuma kurang lebih 3 harian.
Jadi kalau kita bicara secara hal non teknis, sebenarnya LCS di laga ini tuh sangatlah diuntungkan. Yang pertama, LCS tuh nggak perlu away, nggak perlu perjalanan, alias dia ini nggak perlu keluar energi yang banyak. Yang kedua, istirahat LCS tuh lebih lama dibanding Persib, 20 hari. Yang ketiga, skuadnya jarang yang absen. Yang keempat, dibatasin juga jumlah supporter Persib. Keuntungan yang kelima, LCS udah kebiasa main di lapangan rumput sintetis, sementara Persib kan enggak. Yang keenam, Persib dalam kondisi kelelahan dan banyak pemain yang akan absen. Yang ketujuh, ya AFC pasti akan dukung sepenuhnya LCS, apalagi AFC kan lagi sensi tuh sama tim Indonesia. 7 hal ini saja udah bisa bikin LCS ini tuh di atas angin loh di laga ini. Lalu bagaimana dengan Persib? Pelatih Persib Boyan Hodak sih udah tahu ya kondisi LCS. Menurut Hodak, ini pertandingan yang akan sangat sulit. Meskipun Persib cuma butuh 1 poin, tapi melihat kondisi LCS saat ini, di mana LCS ini finalis ACL 2 musim lalu, ya otomatis mereka akan gengsi kalau tewas di babak grup. Dan Hodak pun sudah tahu, dia udah tahu akan ada sesuatu hal yang gak beres di laga ini, yang bikin laga ini akan sulit. Hodak aja udah hafal ya. Makanya menurut Hodak, dengan kondisi LCS yang lagi di bawah tekanan, Hodak yakin LCS ini akan habis-habisan. Bukan cuma habis-habisan di lapangan lo ya, tapi di luar lapangan juga. Ya kebukti sih, wong aturan supporter aja aneh bin ajaib kok. Untuk skuad, saat berita ini kami bikin, kami belum tahu ya siapa aja yang dibawa ke Singapura. Cuma yang pasti Adam Alis gak akan dibawa tuh ya. Febri Haryadi pun demikian. Kalau untuk Barba sih kemungkinan ikut, tapi belum bisa dipastikan akan ditampilkan dari awal atau enggak. Sisanya sih normal-normal aja. Luciano ada, Beckham Putra ada, duo Hehanusa pun ada ya. Paling para pemain muda seperti Kevin Fasha, Nazril Alvaro, dan juga Fitrah Maulana yang kemungkinan gak akan dibawa ke Singapura. Nah, Boyan Hodak sendiri menyoroti kesalahan lawan Selangor FC, di mana 16 menit Persib kebobolan 2 gol. Nah, ini pun coba diperbaiki oleh Boyan Hodak. Apalagi di laga lawan Dewa kemarin pun sebenarnya menurut Hodak, lini pertahanan Persib masih sangatlah kendor. Terbukti Dewa pun sering banget nih ngerepotin sisi pertahanan Persib Bandung kiri dan kanan. Ya untung aja di laga lawan Dewa kemarin itu posisi Kakang di cover terus sama William Barros yang harus ke Jarodi naik turun. Nah, sisi kiri dan kanan pertahanan Persib inilah yang coba dibenahi oleh Boyan Hodak. Apalagi ngalapin LCS yang punya winger-winger yang sangat cepat seperti Maxim Lestien, Sawal Anwar, Bartlam Seral, dan juga Song Uyong. Jadi memang benar fokus utama Hodak adalah sisi pertahanan di laga ini. Kalau Patricio dan Julio yang dipasang, ya ini ekstra kerja keras bagi Maklok dan Tom Haye buat nutup 2 pemain ini. Nah, sisi kiri dan kanan, kalau Eliano dan juga Putros ya yang ditempatkan di sisi kiri dan kanan. Nah, ini ekstra kerja keras bagi William Barros dan Sadir Ramdhani buat bahu-membahu membantu bek kiri dan kanan Persib. Jadi ya dengan segala kondisi seperti ini ya mungkin seperti ini kira-kira dari formasi kedua kesebelasan yang akan ditampilkan. Di kubu Lion City Sailor, kiper itu Ivan Zusak. Trio center back ada Tony Datkovic, Baylor Wright, dan juga Lionel Tan. 2 wingback ada Diego Costa dan juga Van Huizen. Duet jangkar ada Rui Fires dan juga Sai Ndenge. Dan trio lini depan ada Bart Ramselar, Lenatai, dan juga Anderson Lopez. Sementara di kubu Persib, kiper masih Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan juga Federico Barba. Bek kiri Eliano Reinders dan bek kanan Fran Putros. Duet jangkar Tom Haye dan juga Maklok. Sisi sayap Sadil Ramdhani dan William Barros. Sementara ujung tombak Andrew Jung yang ditopang oleh Berguinho. Laga Lion City Sailor kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Rabu 26 November 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Bishan Stadium di Singapura.
Oke, itu tadi ya, sedikit kisi-kisi pembahasan kita jelang laga di lanjutan ACL 2 AFC Champions League 2 musim ini antara Lion City Sailor kontra Persib Bandung. Seperti biasa, bagaimana jalannya laga kali ini? Kita akan sama-sama bedah, sama-sama bahas nanti di fakta di balik laga, insya Allah ya, usai laga ini digelar ya. Makanya stay tune terus di channel ini dan ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Ria Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan menonton video ini dan juga mendukung channel ini serta support kalian dari kalian semua. Kami mengucapkan banyak terima kasih support dari kalian semua. Jangan lupa ya follow juga akun-akun dari media sosial kami yang kami ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Semoga kalian tetap sehat, tetap banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.